Sebenarnya, setiap hari hidup kita ini adalah sebuah pertempuran, sebuah medan peperangan, a battle. Hanya belakangan ini kian terasa karena dunia sedang dilanda oleh pandemi virus COVID-19 yang membuat kita semua merasakan tegangnya suasana perang. Perang melawan musuh yang tak kelihatan tetapi perkasa, yang ukurannya kecil tetapi daya penghancurnya raksasa. Omong-omong tentang perang, dalam dunia militer dikenal sebuah ruangan khusus tempat para komandan perang, para jenderal menyusun siasat atau strategi perang mereka sebelum menerjunkan pasukan ke medan laga. Ruangan itu disebut War Room, bilik tempur. Kendrick bersaudara, produser film-film bernafas Kristiani yang baik, pernah memproduksi sebuah film yang mereka beri judul War Room. Berkisah tentang seorang wanita tua berkulit hitam bernama Nyonya Clara. Wanita beriman ini punya ruangan khusus di rumahnya yang ia sebut War Room. Tempat dia bersekutu secara pribadi dengan Tuhannya, tempat dia membaca firman dan menaikkan doa-doa, membawa semua beban-beban hidup dan persoalannya satu demi satu kepada Tuhan. Dan di sepanjang hidupnya, ia menyaksikan betapa persoalannya itu satu demi satu teratasi secara menakjubkan karena campur tangan Tuhan. Bukan kebetulan Nyonya Clara berjumpa dengan seorang wanita muda bernama Elizabeth Jordan. Wanita ini biduk rumah tangganya nyaris hancur karena konflik yang berkepanjangan dengan suaminya. Nyonya Clara dengan sabar mendampingi Elizabeth Jordan untuk mengajaknya menyediakan ruangan di hatinya dan di rumahnya untuk Tuhan ikut campur, terlibat di dalam persoalan hidupnya. Ia membimbing Elizabeth Jordan untuk membaca Alkitab, memegang janji Tuhan, dan membawa setiap bebannya ke dalam doa kepada Tuhan. Lewat jatuh dan bangun, akhirnya Elizabeth Jordan melihat, menyaksikan sendiri bahwa rumah tangganya diselamatkan oleh Tuhan. Suaminya diluputkan dari kasus perselingkuhan yang nyaris saja terjadi. Komunikasinya kembali menjadi lancar dengan suaminya, dan pada akhirnya rumah tangga mereka dipulihkan. Kuncinya hanya satu, yaitu ketika mereka belajar untuk menyerahkan persoalan mereka kepada Tuhan, Sang Empunya pertempuran. Ketika mereka belajar percaya bahwa komandan pertempuran itu adalah Tuhan, dan Tuhan itu yang pada akhirnya bertempur bagi mereka. Sebenarnya, sikap inilah yang dipunyai oleh Daud pada waktu ia harus masuk ke medan laga untuk berperang melawan raksasa Goliat. Sebuah pertempuran yang secara kasat mata sangat tidak berimbang. Tubuhnya jauh lebih kecil, perlengkapannya tidak lengkap, senjata yang ia bawa tidak sebanding. Tetapi Daud memasuki medan laga itu dengan keyakinan bahwa yang empunya pertempuran adalah Tuhan, dan Tuhan adalah komandan perangnya. Ia tidak mengandalkan pada senjata, pedang, dan lembing
tidak menyelamatkan dia. Dia percaya komandan perang itu Allah Tuhannya. Itulah yang menyelamatkan dirinya. Hidup ini sebuah pertempuran. Bukan hanya karena ada COVID-19. COVID-19 hanyalah menggarisbawahinya. Hanyalah memberikan stabilo berwarna kepadanya untuk mencelikkan mata kita, menyadarkan kita bahwa hidup ini sebuah pertempuran dan kita membutuhkan Tuhan sebagai komandan perang kita. Kita tidak bisa mengandalkan senjata uang, senjata kekayaan, senjata pengaruh, dan kemampuan kita. Karena semuanya itu tidak berdaya menolong kita. Seorang pria dari Surabaya baru saja sembuh dari COVID-19. Dia seorang survivor. Dia berbagi pengalaman. Dan dalam kata-katanya antara lain dia mengungkapkan betapa dalam isolasi pribadinya selama perawatan itu, dia sungguh-sungguh menyadari bahwa kekuatannya, kekayaannya, hartanya, semua relasi-relasi yang ia punya tidak mampu menolong dia sama sekali. Dia sadar di situ hanya ada dirinya sendiri dan lembah bayang-bayang maut yang harus ia lewati, dan tidak ada yang sanggup menolong dia selain daripada Tuhan sendiri. Dia berkata, Tuhanlah yang tidak meninggalkan dia, dan Tuhanlah yang menyertai dia melewati lembah bayang-bayang maut itu dan menyelamatkannya. Pertempuran besar atau kecil, musuh berat atau musuh ringan, persoalan biasa atau persoalan raksasa, Anda dan saya tidak dapat mengandalkan senjata, kemampuan, kekuatan, kekayaan, dan relasi dan pengaruh yang kita punya. Tidak. Satu-satunya yang dapat kita andalkan adalah Tuhan, komandan perang kita. Yesus Tuhan, itulah komandan kita. We need Jesus. Dan dalam kondisi medan laga COVID-19 ini, we need Jesus more than ever. Oleh karena itu, apapun yang sedang kita hadapi dalam pertempuran hidup ini, bawalah itu semua ke hadirat Tuhan. Angkatlah hatimu, tekuklah lututmu, mintalah Dia memimpin, menyertai, dan menyelamatkan kita, sebab Dia, Yesus, adalah komandan perang. Dialah yang bertempur bagi dan demi kita. Ya Tuhan, ketika hidup ini serasa serba menantang, kami dibikin tak tenang dan tegang, bahkan mau tak mau harus berperang. Kecenderungan kami adalah putar otak mencari lembing dan pedang, menghitung berapa jumlah uang, teman siapa yang kami bisa pegang,
dan siasat apa yang sebaiknya kami pasang. Kami bersiaga di hadapan lawan yang menghadang, mengira kami bisa menang dengan bekal persenjataan yang kami sandang. Padahal siapakah kami tanpa-Mu, Tuhan? Kami rapuh, mudah rubuh, tetapi angkuh. Ampuni kami yang suka mengandalkan kuat dan gagah kami sendiri. Rendahkanlah hati kami untuk berani percaya dan menghampiri takhta kasih karunia-Mu. Menjadikan-Mu benteng perlindungan kami, memasang iman akan kuasa-Mu sebagai perisai kami, dan memegang janji firman-Mu sebagai pedang rohani kami, lalu menyerahkan kendali pertempuran kepadamu, sampai mata kami dibukakan bahwa tiada masalah yang terlalu besar di hadapan-Mu, Allah yang Maha Besar, sampai kami dihantar untuk melihat kemuliaan-Mu dinyatakan. Di dalam Yesus Tuhan yang bangkit dan menang, kami berdoa. Amin.